akan membahas tentang cara asik membaca kitab suci. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Romo Joseph Susanto. Beliau merupakan seorang Romo Projo yang saat ini aktif mengajar sebagai dosen kitab suci di STF Driar Kara. Nah, di sini sebelum kita memulai webinar Katolikisme, mari kita ada baiknya untuk memulai dengan doa bersama dengan Romo Joseph. Boleh memimpin doa untuk memulai webinar ini? Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, meskipun hidup menjadi lebih berat daripada sebelum-sebelumnya, kita tetap bisa mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mau berbicara tentang kitab suci, kita mau membaca kitab suci, kita mau berbicara tentang Tuhan dan juga tentang diri kita, ada sebuah langkah penting bagi kita untuk hening sejenak. Kita doa pada Tuhan. Kita mohon terang Roh Kudus supaya bisa menerangi diri saya, menerangi semua alat-alat komunikasi ini, dan juga memberkati kita semua para pendengar dan penonton. Ada satu mantra supaya membuat diri kita tenang, diambil dari bahasa Sanskerta. Silakan bernyanyi bersama-sama dengan saya mantra ini. Jejenam, jejenam, jejenam. Om Yesu Kriste jejenam. Kita ulang-ulang. Jejenam, jejenam, jejenam. Om Yesu Kriste jejenam. Jejenam artinya jayalah, jayalah, jayalah. Oh Yesus Kristus, jayalah. Jejenam, jejenam, jejenam. Om Yesu Kriste jejenam. Utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Bapa Maha Penyayang, Bapa yang murah hati, betapa Engkau membuka dirimu lebar-lebar untuk kami penciptaanmu mengenal Engkau dan bisa hidup bersamamu. Bapa yang Maha Kudus, firman-Mu telah tertuang dalam kitab suci yang telah bertahan selama ribuan tahun. Ajar kami Tuhan, manusia-manusia zaman sekarang ini, untuk tetap mengenal kasih-Mu, akrab dengan kitab suci, mampu membaca, menikmatinya, dan jatuh cinta dengan firman-Mu ini yang mengubah hidup kami. Bapa yang kudus, terangilah hidup kami hari ini, Romo Joseph, kami semua yang di sini, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, yang menyerahkan segala penyakit dan kelemahan kami serahkan acara kami dalam tangan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan bersatu, bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih, mungkin bagi para penonton Bible Learning, background saya sudah sangat familiar karena saya mengadakan pengajaran live di tempat saya atau di kamar saya dengan latar belakang ala kadarnya ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya akan berbicara tentang cara asik baca Alkitab. Memang beberapa kali tema ini sudah saya kemukakan, tetapi percayalah akan selalu ada yang baru. Karena ada begitu banyak inspirasi-inspirasi yang disediakan oleh kitab suci kepada kita manusia ini. Cara asik baca
Alkitab. Saya mau berangkat dari sebuah kesadaran, ada sebuah perbaikan di benak umat beriman, khususnya orang Katolik, bila kita bandingkan orang Katolik saat ini dengan orang Katolik sekitar 20 tahun yang lalu. Orang Katolik 20 atau 30 tahun yang lalu lebih-lebih, mereka itu kalau sama Alkitab kayaknya asing. Jarang sekali bisa dihitung oleh tangan orang-orang Katolik yang kalau pergi ke gereja membawa Alkitab. Atau juga 20 atau 30 tahun yang lalu masih jarang sekali diadakan kursus-kursus Alkitab. Meskipun ada, tetapi untuk kalangan terbatas. Meskipun sudah ada, tetapi lagi-lagi bisa dihitung oleh jari tangan. Umat pun merasa puas dengan perayaan Ekaristi, terima komuni, sakramen demi sakramen, mengiyakan begitu saja apapun khotbah pastornya, mau menarik ataupun tidak menarik, mau jelas ataupun tidak jelas sebuah homili dalam perayaan. Umat beriman 30 tahun yang lalu mungkin merasa ya sudah, yang namanya orang Katolik itu yang penting adalah Ekaristi, terima tubuh Kristus. Tetapi saudara-saudara, ada kabar gembira. Ada sebuah roh yang bekerja di dalam diri gereja Katolik. Bahwa ada sebuah kesadaran baru dalam diri orang beriman, bahwa tidak ada keraguan lagi tentang perlunya membaca kitab suci untuk memperoleh salah satu kekuatan dalam beriman. Ada banyak faktor. Misalnya, orang Katolik selama ini kalau di tempat kerja, ketika bertemu dengan saudara-saudara beriman yang lain atau gereja yang lain, merasa minder dan rendah diri ketika diajak untuk berdiskusi tentang Alkitab. Lalu, rasa minder ini membuat orang-orang Katolik untuk mengupgrade diri mereka mau tidak mau. Itu alasan yang pertama, biasanya yang kita dengar. Lalu alasan yang kedua, ada perubahan pendidikan di anak-anak kita zaman sekarang. Kalau anak-anak zaman orang tuanya bilang Abraham itu bapak bangsa, iya, mereka pasti nurut. Tetapi anak-anak zaman sekarang, kalau dijelaskan Abraham itu bapak para bangsa, mereka akan bertanya, kenapa? Siapa itu Abraham? Dari mana dia? Apa yang dia lakukan dan lain sebagainya. Teman-teman yang sudah mempunyai anak pasti ngerti betul pergulatan ini. Kalau menyerahkan jawaban ini kepada guru di sekolah, rasanya pasti kurang. Karena anak-anak ini akan bertanya di rumah. Nah, dari situlah para orang tua dalam umat Katolik ini mengupgrade diri mereka juga supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari anak-anak mereka. Kemudian juga yang ketiga, yang paling dasar adalah adanya sebuah kesadaran bahwa semakin kita membaca kitab suci, semakin kita mengenal Allah yang menjadi kekuatan kita dalam hidup. Karena apa? Karena kitab suci berbicara tentang siapa Allah, bagaimana Allah bersikap dengan manusia, bagaimana Allah mengajak manusia untuk berelasi dengan dirinya, dan apa konsekuensinya kalau manusia mau hidup bersama dengan Allah. Apa konsekuensinya, apa yang akan diterima oleh manusia kalau manusia mengandalkan Allah. Akhir-akhir ini, di masa pandemi corona, kita bisa lihat mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat maupun orang biasa, mau orang terkenal maupun orang yang tidak terkenal sama sekali, semuanya merasa khawatir karena wabah virus corona. Artinya saudara-saudara, kekuatan-kekuatan yang selama ini menjadi andalan bagi orang-orang di dunia ini untuk survive, untuk bertahan hidup, kayaknya runtuh satu persatu. Pabrik-pabrik besar, merek-merek besar, runtuh satu persatu. Perusahaan-perusahaan yang bonafit, runtuh juga. Artinya, sekarang tidak ada satupun kekuatan dunia yang mampu bebas dari rasa khawatir, bebas dari rasa takut. Bahkan sekarang kita nafas aja bingung. Kita ketemu orang lain deket-deket aja udah takut. Ketika ada orang batuk di sekitar kita, kita udah merasa was-was.
Masuk mall sekarang harus pakai hand sanitizer. Kepalanya ditembak sama termometer suhu. Udah gitu sekarang belanja di mall pun harus pakai cashless. Nggak boleh pakai duit kertas lagi. Semua ada sebuah kekuatan dunia yang porak-poranda, saudara-saudara. Kalau demikian, kekuatan apa lagi yang bisa diandalkan oleh manusia? Jawabannya tidak lain tidak bukan imanlah yang menjadi tembok terakhir, tembok pertahanan terakhir bagi manusia beriman untuk bisa survive, untuk bisa tahan menghadapi hidup yang semakin tidak mudah ini. Itu kira-kira mengapa saya dan juga Anda semua akhir-akhir ini kok kita semakin mencintai firman Tuhan. Karena apa? Karena ada sebuah kebutuhan dari manusia beriman untuk bisa bertahan hidup. Kasarnya itu untuk bisa waras di zaman sekarang. Ya udah, andalkan Tuhan. Bagaimana cara mengandalkan Tuhan? Harus kenal dengan Tuhan itu sendiri. Bagaimana mengenal Tuhan? Mau tidak mau harus buka kitab suci. Nah, saudara-saudara, tetapi disadari, suka ataupun tidak suka. Meskipun kita tahu nih, umat beriman tahu membaca kitab suci itu penting, perlu, wajib, menjadi dasar kekuatan kita. Tetapi ketika kita mencoba membaca, lihat bukunya tebel kayak gini aja kita udah ciut duluan. Lihat kitabnya, nama-nama kitabnya yang mungkin baru pernah kita dengar. Misalnya Zakaria, Maleaki, Zefanya, ataupun Tawarik, kita udah ciut duluan. Ketika kita mencoba membaca, meskipun tahu itu penting, selalu ada kesulitan yang merintangi kita untuk membaca kitab suci, untuk duduk tenang di hadapan Tuhan membaca firman Tuhan ini. Kalau saya cermati, yang namanya kesulitan-kesulitan yang muncul, itu bisa saya bagi jadi dua. Yang pertama, kesulitan yang muncul dari dalam diri orang yang membaca kitab suci. Misalnya, sering kali saya dengar, dulu ya sebelum wabah corona, nggak punya waktu Romo untuk membaca. Pergi ke kantor udah pagi-pagi buta. Di kantor udah sibuk meeting, dan meeting. Terus nanti pulang udah macet, pulang ke rumah udah jam 10. Badan udah capek, udah lemes, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ngurus beberapa keperluan rumah, terus udah. Manusia sekarang dikasih waktu sama Tuhan 24 jam. Itu rasanya kurang. Tetapi saudara-saudara, di era new normal ini, rasanya kesulitan yang tadi disebut sudah tidak berlaku lagi. Manusia punya waktu, bahkan disediakan waktu secara berlimpah oleh Tuhan. Perbandingannya begini. Berapa waktu kita pakai untuk baca WhatsApp, buka-buka Facebook, buka-buka Instagram, buka-buka TikTok, buka-buka segala berita-berita online. Bandingin berapa waktu yang kita miliki untuk membaca firman Tuhan. Apakah sebanding atau tidak? Seringkali jawabnya, Romo, betul juga Romo. Pak WhatsApp, ngobrol seru di WhatsApp grup sama teman-teman, sama rekan-rekan yang udah lama nggak ketemu, itu kayaknya berjam-jam. Kita bisa berhaha hehe, atau membaca dengan serunya kasus-kasus wabah virus corona di Jakarta hari ini misalnya udah mencapai sebuah rekor baru lagi orang-orang yang terjangkit. Tetapi untuk itu semua kita punya waktu. Tetapi kenapa ketika membaca kitab suci rasanya tuh 15 menit aja itu sampai tawar-tawar. Kurang lagi 10 menit. Itu aja masih kayaknya lama sekali. Tawar lagi jadi 5 menit dan terus begitu-begitu. Saudara-saudara, ada satu rahasia saya begini. Kalau kita sudah bisa memberikan waktu yang terbaik, the best time of me to God, memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan juga tahu, Tuhan juga adil. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Karena kita sudah memberikan yang terbaik juga untuk Dia. Seringkali kita tidak adil. Kita sama Tuhan maunya diskon, potong sana, potong sini, tetapi kita maunya minta rahmat yang besar, yang berlimpah. Perhatikan baik-baik itu saudara.
Lalu yang kedua, kesulitannya adalah, males Romo, nggak ada yang bimbing, nggak ada yang bantuin, nggak ada yang nolongin, saya takut salah Romo. Saya takut salah baca nanti malah jadi masuk ke paham radikalisme. Saudara-saudara, sekarang di YouTube atau di media sosial manapun, itu ada begitu banyak pilihan-pilihan yang bisa dipilih. Anda bisa memilih mau yang mana, mau belajar dari siapa. Misalnya Bible Learning. Di Bible Learning with Father Joseph, di channel saya itu ada 300 video yang siap untuk membantu saudara, membimbing saudara dalam membaca kitab suci. Ada juga Katolik Media yang menawarkan seminar-seminar dimanapun selalu muncul dengan mudah. Jadi alasan tidak ada yang membimbing bisa kita coret. Lalu alasan berikut adalah rasa malas, rasa enggan. Nah, saudara-saudara, kalau udah sampai ini, saya udah nyerah. Kalau rasa malas itu muncul dalam diri saudara, saya udah nyerah. Gimana? Saya udah ngomong sampai berbuih-buih, tapi kalau memang penyakitnya ada rasa malas dalam diri Anda, ya sulit luar biasa. Tapi saya mau bela Anda. Biasanya orang malas dan enggan karena merasa kitab suci nggak menarik untuk dibaca. Nah, itulah yang membuat saya menghadirkan tema ini. Ternyata kitab suci itu kalau dibaca dengan benar, dengan asik, ternyata menyenangkan kok. Bahkan ada orang-orang di kolom komen, Romo, belajar kitab suci itu nagih ternyata. Kayak makan obat, sehari harus 3 kali. Ternyata kalau nggak baca kitab suci sehari aja kayaknya kurang pegangan. Kayaknya hidupnya kosong. Nah itu, kalau kitab suci dibaca, diceritakan, diajarkan, ditampilkan dengan benar dan menarik, itu rasa malas, rasa enggan itu bisa dibuang jauh-jauh. Lalu yang terakhir ini dia nih. Malu Romo kalau ditanya-tanya. Tiba-tiba kalau ikut kursus gitu ya, suruh buka misalnya Efesus. Waduh, namanya juga baru baca kitab suci. Baru belajar kitab suci. Ditanya-tanya Efesus. Waduh, itu Efesus di mana? Terus nanti dipermalukan di depan orang-orang. Saudara, trik dari saya, kalau saya mengajar kitab suci, saya jarang sekali menanya urutan-urutan kitab suci. Karena apa? Saya seringkali juga salah. Apalagi ini kitab suci baru, karena kitab suci saya yang menjadi jagoan saya itu, kemarin saya pinjamin untuk saat buah keluarga yang opanya dalam keadaan kritis. Ketika mau meninggal, saya pinjamin kitab suci saya minta coba dibacain kitab Mazmur, supaya dia bisa pergi, opa ini bisa pergi dengan tenang. Dan saya sampai sekarang kitab sucinya belum dibalikin. Nah sekarang ini kitab suci baru nih. Biasanya kalau pakai kitab suci saya sendiri, itu tangan saya, jari-jari saya dengan halaman-halaman ini udah ada jodohnya. Misalnya buka kitab Hosea, langsung buka, oh ini langsung Hosea misalnya. Tapi kalau kitab suci baru ini saya belum hafal gitu loh. Saya masih bisa suka salah. Maka milikilah kitab suci Anda sendiri yang sudah akrab dengan bau tangan Anda, dan kitab sucinya baunya sudah akrab dengan hidung Anda. Semakin kita pakai kitab suci yang lama, yang sudah akrab dengan kita, semakin memudahkan kita untuk mencari, untuk membuka halaman-halaman atau kitab-kitab yang kita mau. Itu trik dari saya. Kemudian, kalau tadi kesulitan dari dalam diri si pembacanya. Sekarang saya mau kesulitan yang kedua, yaitu kesulitan dari kitab sucinya sendiri nih. Romo, baru buka, baru lihat aja, baru pegang aja, udah langsung minder Romo. Karena apa? Itu ada 73 bab kalau orang Katolik. Terdiri dari 46 kitab dalam Perjanjian Lama dan 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Sorry, ini salah ketik di screen-nya. Nah, banyak orang bertanya, Romo, mulainya dari mana? Nah, ini dia pertanyaan yang baik. Mulai dari mana? Saya selalu menjawab begini. Bisa Anda memulainya dari awal aja, biar tertib gitu ya. Dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, dan seterusnya. Itu bisa. Tetapi metode ini ada kelemahannya. Ketika kita baca kitab Kejadian, baca kitab kisah penciptaan Adam dan Hawa, anak-anak Adam dan Hawa, Kain dan Habel, baca kisah Nuh dan air bah,
baca kisah Abraham, kisah anak-anak cucu Abraham, wah enak, bisa dinikmati. Lalu baca kitab Keluaran, ketika kita melihat Musa diutus, lalu juga orang Israel keluar dari Mesir, wah itu enak. Tapi begitu baca kitab Imamat, kepala kita langsung keriting. Karena apa? Ini kok gak enak banget untuk dibaca, pusing. Karena penuh dengan bahasa-bahasa hukum yang kayaknya tidak kita mengerti dan juga tidak kita jalani sebagai orang Katolik. Banyak itu. Persembahan-persembahan, korban bakaran, korban-korban sajian, korban minuman, itu udah nggak ada lagi sekarang di gereja Katolik, sudah dimodifikasi oleh gereja Katolik. Tapi bisa juga saudara-saudara kalau Anda sudah di tahap yang di atas pemula, Anda bisa tahu kira-kira Anda lagi bergulat apa. Oh Romo, rumah tangga saya sedang gonjang-ganjing Romo. Saya atau pasangan saya jatuh dalam ketidaksetiaan. Apakah saya harus mengampuni dia Romo? Kitab mana yang harus dibaca? Oh kitab Hosea. Karena Hosea berbicara tentang kesetiaan suami dan istri misalnya. Atau juga, oh Romo, hidup saya sedang dalam pergulatan yang luar biasa. Masalah datang silih berganti. Gak ada udah-udahnya. Satu masalah belum selesai, udah ada masalah berikut lagi. Ditumpuk-tumpuk kayak begitu. Saya bertanya sama Tuhan, Romo, ini gimana? Mengapa? Apakah ini kehendak Tuhan? Kalau gitu kita bisa membaca kitab Ayub. Atau juga kita lagi mau lari nih, ditugasin di sebuah komunitas. Misalnya jadi ketua atau jadi bendahara atau jadi sekretaris. Wah sibuk, kita mau lari. Ditunjuk pastor paroki jadi bertanggung jawab di sebuah kelompok, kita mau lari. Gimana Romo cara jawabnya? Kita bisa membaca kitab Yunus misalnya. Atau juga Anda sedang merasa ragu-ragu dalam mengikuti Yesus. Biasanya yang muda-muda nih lagi punya pacar yang beda agama, ataupun lagi berpikir kritis tentang imannya, lagi kecewa sama Tuhan karena doa-doanya tidak dikabulin, udah lama berdoa tapi nggak dikabul-kabulin. Apakah Tuhan tuh masih sayang sama saya apa enggak ya? Apakah Tuhan itu masih ada apa enggak ya? Apakah Tuhan itu mengenal diriku apa enggak ya? Kita bisa membaca tokoh-tokoh dalam perjanjian baru misalnya, murid-murid Yesus seperti Petrus, Thomas, atau juga Paulus, atau juga murid-murid yang lain, atau Maria Magdalena, yang juga bergulat dengan imannya, dengan relasinya dengan Yesus. Nah, mudah-mudahan dari kisah tokoh-tokoh tersebut dalam Injil yang kita baca, kita menemukan diri kita. Lalu kita jadi tahu, oh, aku harus begini, aku harus begitu. Atau bisa juga, saudara-saudaraku terkasih, ada sebuah trik yang lain, yaitu dari misalnya kalender liturgi gereja. Kalau Anda punya kalender liturgi, atau buku ruah, atau inspirasi batin, di situ ada bacaan-bacaan yang ditawarkan oleh perayaan Ekaristi. Kalau bacaan harian atau misa harian, biasanya ada 3 bacaan. Bacaan pertama, biasanya itu dari Perjanjian Lama, ataupun Kisah Para Rasul, atau surat-surat. Ataupun kitab Wahyu juga bisa. Kalau Mazmur biasanya diambil dari Mazmur, ada 150 Mazmur. Lalu juga bacaan Injil biasanya dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Trik dari saya adalah ternyata orang yang memilih bacaan-bacaan itu untuk dibacakan di setiap kali misa, itu ternyata juga dituntun oleh Roh Kudus. Karena apa? Bukan sembarangan, bukan cap-cip-cup, tetapi ternyata ada sebuah benang merah yang mau disampaikan dari ketiga atau 4 bacaan itu. Ada setiap bacaan pertama punya perspektif sendiri. Bacaan Injil punya perspektif sendiri. Mazmur punya perspektif sendiri. Ketika digabungkan akan mempunyai daya ledak yang luar biasa. Kalau Anda mau contohnya silakan buka Bible Learning with Father Joseph, video yang terakhir. Di situ saya mencontohkan bagaimana cara mencari benang merah di hari Selasa 7 Juli 2020. Kitab Hosea bab 8, bab 115, dan juga Matius bab 9. Ternyata masing-masing bacaan itu punya maknanya sendiri, tetapi ketika digabungkan akan menjadi luar biasa. Maka saudara-saudara kalau jadi pastor atau jadi pewarta merasa
aduh kekurangan bahan, sepi ide, nggak ada inspirasi. Jangan-jangan kurang bisa melihat inspirasi atau benang merah dari bacaan-bacaan yang ditawarkan dalam perayaan Ekaristi. Itu trik dari saya. Lalu juga kesulitan berikut yang langsung ditemui ketika kita membaca kitab suci. Romo, udah ada begitu banyak bab, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, belum lagi nanti ada Deuterokanonika, tetapi ternyata setiap kitab dalam kitab suci ini punya bentuk yang berbeda-beda, isinya juga berbeda-beda. Bentuk artinya begini, ada kitab-kitab yang berisi tentang cerita atau narasi. Kayak orang kita tuh diceritain oleh si penulis kitab suci. Pada suatu ketika Yesus berjalan-jalan di tepi danau Galilea. Dia melihat ada seorang nelayan yang sedang membersihkan jalannya. Lalu dia berkata kepada nelayan itu, ikutlah aku dan seterusnya. Kayaknya kalau narasi itu, wah enak ya Romo ya. Tinggal baca, mengalir kayak baca novel, kayak baca buku cerita. Meskipun kadang-kadang dalam narasi juga ada banyak kisah-kisah yang membuat mata kita tuh, kok begini? Waduh, kok begini? Misalnya di kitab Hakim-Hakim itu ada sebuah cerita begini. Harus dibaca secara cermat betul, nggak boleh harafiah. Bahwa ada suami istri, istrinya itu lagi ngambek pulang ke rumah ayahnya. Lalu si suaminya ini ngikutin, jemput misalnya. Lalu ketika mau diajak pulang, si mertua laki-lakinya ini nahan-nahan. Sampai akhirnya telat. Mereka pulang ke rumahnya kemalaman. Di tanah lapang, mereka diminta ketemu sama seseorang laki-laki, menginaplah di rumahku, jangan di pinggir jalan sini bahaya. Lalu ketika udah di situ, tengah malam, dikatakan ya, seluruh laki-laki durjana di desa itu, di kampung itu, menggedor-gedor, lalu berkata, serahkan tamu itu, laki-laki itu untuk kami pakai bersama-sama. Waduh, maksudnya apa ini? Lalu yang mencengangkan adalah si tuan rumah ini menyerahkan anak gadisnya untuk dipakai untuk artinya anak gadis ini akhirnya istri dari si suami ini, si gundiknya ini akhirnya diperkosa rame-rame sama orang-orang sekampung itu. Kalau kisah cerita ini ditangkap secara harafiah begitu aja, pasti waduh, orang tua mana yang mengizinkan anaknya membaca kisah ini? Tetapi kisah-kisah yang seperti ini harus ditafsirkan sesuai dengan konteksnya. Tidak bisa dibaca secara harafiah kisah-kisah narasi sekalipun. Kemudian bentuk yang lain yang seringkali membingungkan kita, seperti yang saya sudah katakan tadi, yaitu bahasa-bahasa hukum. Bahasa-bahasa hukum itu biasanya singkat, padat, jelas, dan ada konsekuensinya. Kalau kamu melakukan ini, kamu dapat ganjaran ini. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan mendapat ini. Itu bisa kita lihat dalam kitab dalam kitab Imamat misalnya. Bahasanya bahasa hukum dan sangat asing sama kita. Inilah yang membuat kita, baca kitab Imamat itu udah di-skip aja langsung loncat ke kitab Ulangan misalnya. Tapi jangan salah, kitab Ulangan juga ada begitu banyak bahasa-bahasa hukum yang asing buat kita. Ada juga bentuk-bentuk seperti puisi. Bentuk puisi misalnya kita lihat di Mazmur, Amsal, Kidung Agung, atau juga beberapa nubuat-nubuat para nabi. Mereka menggunakan bentuk puisi. Nah, kesulitannya adalah begini. Waktu kita SD, disuruh sama guru bahasa Indonesia untuk membuat sebuah puisi. Misalnya, namaku cinta, ketika kita bersama, kemana saja sampai akhir usia. Puisi itu kata-katanya ada rimanya. Lalu juga misalnya akhirannya ada a atau i o atau segala macam. Saudara-saudara, kitab suci Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Dalam teks bahasa Ibrani, bentuk puisinya itu masih bisa terjaga, masih sangat indah. Ada berapa kata,
ada akhirannya sama. Tetapi ketika kitab suci ini, bahasa Ibrani ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, si penerjemah akan sangat amat kesulitan untuk mempertahankan jumlah kata atau akhiran-akhiran yang sama. Itu kesulitannya. Tetapi percayalah kepada saya bahwa di kitab Mazmur ataupun di kitab Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, ataupun beberapa kitab nabi-nabi, itu unsur puisinya itu masih bisa ditangkap kok. Nggak hilang seluruhnya. Masih bisa dinikmati. Biasanya puisi dalam kitab suci perjanjian lama, itu kayak kita naik tangga. Ketika kita membaca bait yang pertama, kita menaiki tangga yang pertama. Ketika baca bait yang kedua, kita seolah-olah naik lagi ke tangga yang kedua dan seterusnya sampai kita menemukan inti atau pesan yang mau disampaikan. Pokoknya itu luar biasa bagus saja. Saya bisa berkata itu karena itulah tesis S2 saya dan juga disertasi S3 saya. Saya ambil spesialisasi dari kitab nabi-nabi dan di situ saya menemukan bahwa yang namanya puisi atau ayat demi ayat atau baris demi baris dalam kisah-kisah puisi atau pesan para nabi dalam kitab suci itu ternyata membawa kita kepada sebuah misteri yang lebih dalam lagi sampai akhirnya kita bisa menemukan pesan yang mau disampaikan oleh si penulis kitab suci atau dari firman Tuhan itu. Kemudian juga bentuk yang lain misalnya silsilah. Wah, kalau baca ini juga pusing juga. Silsilah yang paling terkenal itu biasanya kita temukan dalam Matius bab 1. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, Yehud dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dan dari Tamar. Peres memperanakan dan seterusnya dan seterusnya. Ada begitu banyak nama-nama yang kita sudah tidak kenal lagi. Silsilah ini juga harus dilihat atau ditafsirkan dengan tepat. Tidak bisa harafiah begitu saja. Ada bentuk-bentuk lain lagi misalnya bentuk nubuat. Ini paling gampang nih. Biasanya nubuat itu kita temukan dalam kitab nabi-nabi. Kita temukan juga misalnya dalam kitab 1-2 Samuel oleh Nabi Nathan, Nabi Elia, Nabi Elisa dalam 1-2 Raja-Raja. Mereka juga nabi-nabi. Biasanya para nabi ini berkata begini, nubuatnya begini. Tuhan berfirman kepadaku, sampaikanlah kepada si A, si B, atau umat Israel. Katakanlah kepada mereka, bertobatlah misalnya. Atau bisa juga, Tuhan berfirman kepadaku, 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikan oleh Tuhan. Jadi nubuat itu adalah sebuah gambaran di masa depan tentang hal yang akan terjadi yang disampaikan oleh Tuhan melalui seorang nabi yang akan disampaikan kepada orang-orang tertentu, bisa Daud, bisa raja-raja di Israel, bisa juga seluruh bangsa Israel atau kerajaan Israel atau kerajaan Yehuda. Itu nubuat. Biasanya nubuat juga diakhiri dengan demikianlah firman Tuhan. Itu biasanya nubuat diakhiri dengan bahasa Ibraninya Neum Adonai, demikianlah firman Tuhan. Atau diawali dengan Tuhan berfirman, Wayomer Adonai, El siapa? Kepada siapa? El Moshe, El Hosea, El Yesaya, dan seterusnya. Itu nubuat, paling gampang nubuat. Berbicara tentang prediksi-prediksi di masa depan. Nubuat ini bisa gagal, saudara-saudaraku. Jadi gini, misalnya Niniwe, orang-orang Niniwe. Allah berfirman kepada Nabi Yunus, 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikan. Tetapi ternyata orang-orang di Niniwe bertobat. Nah, nubuatnya tidak jadi. Digambarkan Allah menyesal, tidak jadi menghukum orang-orang Niniwe. Ini banyak sekali terjadi ketika kita membaca kitab-kitab seperti Yeremia, Yeskiel, Yesaya, Hosea, Yoel, Amos, sampai Maleaki. Inilah ciri dari kitab nabi-nabi yang harus kita cermati. Biasanya ada kurang lebih 3 nubuat. Yang pertama nubuat penghakiman. Biasanya Allah menyuruh seorang nabi kalau orang-orang di Israel melanggar perjanjian mereka. Entah mereka menyembah berhala,
entah mereka berbuat jahat, entah mereka tidak adil dalam hidupnya, biasanya Allah mengutus nabi-nabi untuk memperingati orang-orang Israel. Kalau kamu begini terus, aku akan menghukum engkau. Ada juga nubuat tentang keselamatan. Misalnya, dari tunggul Isai akan keluar seorang yang akan menjadi penebus bagi umat Israel, yang akan membawa orang Israel ini mencapai puncak kesuksesan mereka. Itu nubuat keselamatan. Atau kalau mereka sudah bertobat, Tuhan akan memberikan keselamatan yang luar biasa dalam hidup mereka. Ada juga biasanya di tengah-tengah itu nubuat pemulihan. Bahwa setelah mereka mengalami kehancuran, Tuhan bernubuat bahwa Tuhan akan memulihkan segala keadaan yang hancur kalau mereka bertobat. Setelah dipulihkan, mereka akan menemukan keselamatan. Ada juga bentuk-bentuk seperti perumpamaan. Ini paling seru nih. Ingat nggak, saudara-saudara, perumpamaan yang dikatakan oleh Nabi Nathan kepada Daud tentang seorang yang mengambil anak domba dari tetangganya. Padahal tetangganya itu cuma punya satu-satunya. Dan si orang ini punya banyak domba tapi masih mau anak domba dari tetangganya ini. Lalu mendengar perumpamaan itu, Daud menjadi murka kan. Daud berkata, orang itu harus mati. Orang itu harus mengganti berlipat-lipat. Udah gampang bagi Nabi Nathan dengan mengatakan, engkaulah orang itu. Dengan bentuk perumpamaan, biasanya orang tidak digurui, orang tidak didoktrinasi. Tetapi setelah mendengar perumpamaan, orang bisa mengambil sikap. Nah, Daud terjebak sendiri oleh perumpamaan yang diceritakan oleh Nabi Nathan. Nah, menariknya, dalam kitab suci Perjanjian Baru, Tuhan Yesus sendiri ketika mengajar tentang kerajaan Allah yang abstrak, yang mengawang-awang, yang masih asing di telinga para pendengarnya, Yesus menggunakan bentuk perumpamaan. Misalnya, kerajaan Allah seumpama sebuah benih yang ditaburkan di ladang. Benih itu tumbuh, berkembang. Dari yang benih yang paling kecil menjadi pohon yang paling besar misalnya. Orang jadi ngerti, kerajaan Allah itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Kalau ditekuni, dia akan bertumbuh dan berkembang misalnya. Atau juga perumpamaan anak yang hilang. Perumpamaan anak yang hilang itu, kita semua sudah tahu ya. Di mana Yesus mengajarkan tentang pertobatan. Selalu ada ampun dari Allah untuk kita kalau kita mau bertobat. Itu perumpamaan, sangat menarik dan luar biasa. Ada juga perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Ini juga sangat menarik. Di mana Yesus berjumpa dengan ahli Taurat, dan ahli Taurat itu sampai mati kutu sama Yesus setelah mendengar perumpamaan Yesus. Nanti kita bahas. Lalu juga ada bentuk Injil. Injil itu apa sih? Injil adalah sebuah bentuk tulisan tentang seorang tokoh yang disebut Yesus Kristus. Yang menjadi pusat dari Injil adalah sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Ini yang menjadi inti sari dari Injil. Setelah itu mulai ada tentang pengajaran-pengajaran Yesus, kisah-kisah mukjizat, pemilihan para murid, relasi Yesus dengan ahli Taurat, orang Farisi, ataupun bangsa-bangsa lain, sampai nanti bagaimana kisah kelahiran Yesus Kristus. Tetapi yang paling utama dalam Injil adalah sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Itu Injil. Kita punya Injil 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 3 yang pertama, Matius, Markus, Lukas, itu disebut dengan Injil sinoptik. Sinoptik artinya itu misalnya seperti ini. Jam tangan. Di kamera ada ya. Saya bisa melihat bagian muka dari jam tangan. Anda di layar hanya melihat bagian belakang yang tidak bisa saya lihat. Sementara orang di samping sana hanya bisa melihat yang bagian sampingnya saja. Kalau saya menceritakan apa yang saya lihat, Anda juga menceritakan apa yang Anda lihat,
Orang-orang di samping kiri kanan juga menceritakan apa yang mereka lihat. Itulah sinoptik. Objeknya satu, dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Pasti cerita saya dengan cerita Anda tentang jam tangan ini berbeda. Tetapi kalau disatukan, itu akan menghasilkan sebuah sudut pandang yang utuh. Itulah Matius, Markus, Lukas. Itulah mengapa dalam Injil seringkali ada sudut pandang yang berbeda. Perbedaan ketika kita membaca kitab suci, jangan dilihat sebagai sesuatu yang memecah belah. Tetapi perbedaan dalam Injil bisa dilihat sebagai sebuah pelengkap satu sama lain. Sementara Injil Yohanes itu punya sudut pandang yang berbeda. Injil Yohanes tidak disebut sebagai Injil sinoptik. Injil Yohanes punya sudut pandang sendiri, cara pandangnya sendiri yang berbeda dengan Matius, Markus, dan Lukas. Kita juga punya kisah para rasul, di mana menceritakan tentang sepak terjang gereja perdana dari Yesus yang wafat dan bangkit sampai Roh Kudus turun, lalu bagaimana tongkat estafet pewartaan firman Tuhan dilanjutkan dari Yesus kepada para rasulnya. Terus sampai nanti menceritakan seorang tokoh yang namanya Paulus. Lalu setelah itu kita akan menemukan surat-surat dari Roma, Korintus, Efesus, dan lain sebagainya. Surat-surat itu apa sih sebetulnya? Jadi begini, setelah Paulus bertobat, dia berusaha mewartakan kerajaan Allah ke berbagai macam daerah. Dengan tekun, dengan sangat semangat Paulus mengunjungi daerah-daerah tertentu, dan di situ dia mewartakan firman kerajaan Allah tentang Yesus yang bangkit. Mulailah tercipta, terbangunlah jemaat-jemaat Kristen, orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara, Paulus tidak bisa menetap selama-lamanya di sebuah tempat. Dia harus pindah-pindah terus. Sementara jemaat-jemaat yang pernah dikunjunginya, jemaat-jemaat Kristen yang sudah dibentuknya ini adalah jemaat yang muda terombang-ambing. Yang muda sekali mereka beriman sama Yesus itu suam-suam kuku. Kadang-kadang ketika mereka ingat Yesus, mereka beriman. Tetapi begitu setelah 5 tahun, 6 tahun, mereka lupa dan kembali ke jalan hidup mereka yang lama. Nah, untuk itulah Paulus di daerah-daerah lain menulis suratnya kepada jemaat-jemaat yang pernah dikunjunginya. Makanya kalau kita baca surat-surat Paulus, seringkali ada salam pembuka. Misalnya saya buka dari Galatia. Efesus. Misalnya saya buka surat Efesus yang singkat. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Seringkali dalam surat-suratnya ini Paulus menceritakan kerinduannya untuk mengunjungi mereka kembali. Tetapi apa daya, seringkali ada begitu banyak kesibukan, ada begitu banyak kesulitan yang merintangi Paulus. Itu yang menarik. Lalu juga ada bentuk yang lain yang paling sulit untuk dipahami, tetapi juga paling dicari-cari, yaitu tentang bentuk apokaliptik. Apokaliptik itu artinya sebuah misteri yang selubungnya diungkap. Misalnya gini, saya ambil tisu. Di dalam tisu ini saya bungkus sebuah benda. Saya tanya kepada Anda, apakah Anda bisa menebak apa yang ada di dalam tisu ini? Anda pasti tidak bisa menebak. Tetapi saya membuka perlahan demi perlahan. Itu namanya apokaliptik. Perlahan-perlahan demi perlahan Anda lihat, oh ternyata itu remote. Nah, bahasa apokaliptik ini seringkali menggunakan simbol-simbol, angka-angka, ataupun penampakan-penampakan. Ada dua kurang lebih bahasa apokaliptik yang kita lihat. Yang pertama dalam kitab Daniel di Perjanjian Lama. Daniel melihat Allah yang bertahta di kerajaannya. Yang kedua kita bisa lihat juga di kitab Wahyu. Ini menarik, apalagi seringkali berbicara tentang nanti iman apa di iman. Orang baik akan dipisahkan dari orang jahat. Orang baik yang setia pada Kristus akan mendapat
masuk dari sementara orang-orang jahat akan dihukum. Ini sangat menarik apa ngomong soal akhir zaman. Itulah beberapa bentuk dari kitab suci. Sekarang 1 semester sebenarnya, tapi saya coba ringkas dalam 1 menit ya, dalam 1 jam. Kalau Anda mau mendalami lagi, silakan ikut kursus-kursus kitab suci, ikut pendalaman-pendalaman Alkitab, ataupun nonton video Bible Learning juga boleh. Beberapa kali sesi. Kesulitan-kesulitan yang juga kita temukan dalam suci itu, Romo, ketika saya baca kitab suci, ada begitu banyak istilah-istilah, tanggal, nama-nama orang, bahkan nama-nama pohon aja, nama-nama tempat, ataupun benda-benda yang sangat asing di telinga kita, orang zaman sekarang di tahun 2020 ini, termasuk juga saudara-saudara. Memang diatasi dengan, Romo, pergi ke Tanah Suci Romo, ziarah di sana. Kita bisa melihat bagaimana Danau Galilea, kita bisa melihat yang namanya Yerusalem bagaimana, kita bisa melihat Samaria bagaimana, kita bisa melihat Golgota bagaimana. Tetapi saudara-saudara, kalau Anda besok misalnya pergi ke Tanah Suci untuk ziarah, harus diingat kita melihat Tanah Suci tahun 2020. Sementara zaman Abraham itu sekitar 4.000 tahun sebelum Yesus lahir. Apa yang diceritakan dalam Injil itu ya 2000 tahun yang lalu. Saudara-saudaraku, meskipun pergi ke suci ziarah itu sering kali membantu memberikan kita gambaran, tetapi apa yang ada di Tanah Suci hari ini itu sudah sangat berubah dengan apa yang terjadi di zaman Yesus, apalagi di zaman Abraham. Yang namanya dunia itu adalah dunia yang berkembang. Tahun kemarin aja masih bisa bebas ke mall, tetapi tahun ini kita udah nggak bisa lagi dengan bebas ke mall misalnya. Hanya dalam waktu mungkin hitungan bulan, dunia sudah berubah luar biasa. Tadinya nggak ada nih yang namanya seminar-seminar online kayak begini tahun kemarin. Di bulan Januari juga nggak ada. Tetapi sekarang ketika wabah virus corona merubah segala-galanya. Nah, saudara-saudara, itulah yang terjadi. Ada sebuah perbedaan waktu, perbedaan tempat, bukan setahun 2 tahun, tetapi perbedaannya panjang sekali. Perbedaan bahasa, di sana pakai bahasa Ibrani, sekarang kita pakai bahasa Indonesia. Bahasa Ibrani yang dipakai oleh orang-orang Israel zaman sekarang, itu juga beda dengan bahasa Ibrani dari orang-orang yang dipakai di zaman Yesus misalnya. Ya kayak kita misalnya bahasa Indonesia, sekitar tahun 60, itu tulisannya aja masih pakai ejaan lama. Sekarang udah nggak dipakai lagi ejaan lama itu. Lihat saudara-saudara, dunia berkembang. Inilah yang harus bukan yang namanya penafsiran atau ilmu tafsir dalam kitab suci. Kitab suci tidak bisa dibaca secara harafiah. Memang ada teks-teks dalam kitab suci yang nggak perlu tafsir panjang-panjang. Misalnya, kasihilah orang tuamu, hormati orang tuamu. Nah, itu kita mah pasti paham. Orang benar akan mendapat keselamatan. Oh, kita tahulah itu mah. Tapi bagaimana? Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Waduh, kita garuk-garuk. Barang siapa lebih mencintai ayahnya ibunya daripada aku, dia tidak layak untuk menjadi muridku. Itu masih jelas. Tapi bagaimana dengan ungkapan barang siapa tidak membenci ayahnya, ibunya, saudaranya laki-laki, dia tidak layak untuk menjadi muridku. Waduh, Romo, apakah harus membenci orang tua? Sementara diajarin harus mengasihi orang tua. Nah ini, diperlukan sebuah ilmu tafsir. Yang namanya belajar ilmu tafsir, saya termasuk salah satu pastor yang mendapat berkat keistimewaan untuk belajar tafsir secara lebih mendalam. Saya belajar di Italia 4 tahun, bukan di Institut Vatikan ya, bukan di institut apa tuh namanya yang lagi booming sekarang. Saya belajar di Institut Biblicum Pontifical, Institut Kepausan tentang Kitab Suci. Namanya Biblicum. Itu harus belajar dulu bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Arab.
bahasa, ya belum bahasa Jermannya atau bahasa Inggrisnya atau bahasa Italinya. Nggak gampang memang. Kemudian juga harus cari, betul-betul kayak cari kutu, memperbaiki teks-teks yang rusak misalnya. Teks-teks yang tidak mudah dimengerti oleh orang zaman sekarang. Kita harus cari bahasa aslinya apa, konteksnya apa. Digunakan nggak kata itu di kitab-kitab yang lain, atau di dalam sastra-sastra yang lain yang juga dipakai pada zaman itu. Memang tidak gampang. Maka dari itu biasanya kalau Anda mau belajar kitab suci, misalnya di Fakultas Teologi di kota-kota Anda kalau ada, biasanya kita langsung mengajarkan pengantar Perjanjian Lama, pengantar Perjanjian Baru. Biasanya kita diajak untuk memahami konteks sejarahnya dari kitab suci. Misalnya yang paling gampang nih, biasanya kalau kita masih asing banget sama belum pernah ikut kursus, kita baca kitab suci, baca kitab nabi-nabi aja deh. Seringkali dikatakan, celakalah engkau Israel, celakalah engkau Yehuda, sebab seluruh bangsa Israel telah murtad terhadap aku. Waduh, ini maksudnya apa sih? Kadang-kadang disebut Israel, kadang-kadang disebut Yehuda, kadang-kadang disebut bangsa Israel. Nah, di situ harus betul-betul memahami konteks sejarahnya. Singkatnya begini, pada waktu itu, orang Israel terdiri dari 12 suku. 12 suku ini hidup secara berdampingan. Kadang-kadang mereka bertempur, kadang-kadang mereka berdamai, kadang-kadang mereka bersaudara, kadang-kadang mereka juga gontok-gontokan. Nah, di zaman Saul, Raja Saul, Saul belum berhasil, Saul itu raja pertama Israel ya. Saul belum berhasil mempersatukan 12 suku ini. Apalagi di zaman hakim-hakim, belum. Di zaman Musa juga belum. Tetapi baru di zaman Daud, raja kedua di Israel, Daud mampu menyatukan 12 suku Israel menjadi satu kerajaan yang namanya United Kingdom. Tetap mengakui otoritas setiap suku, tetapi diatur di dalam sebuah kerajaan yang namanya Kerajaan Daud. Hal itu berlangsung sekitar tahun 1000 sebelum Yesus lahir sampai 900 sebelum Yesus lahir. Jadi sekitar ya Daud, di zaman Daud mereka bersatu, di zaman Salomo masih bersatu. Tetapi ternyata nanti Daud, keturunan Daud tidak seistimewa dari Daud. Artinya kerajaan 12 suku ini yang sudah bisa disatukan akhirnya terpecah di zaman Rehabeam dan Yerobeam. Terpecah tuh menjadi dua kerajaan. Yang pertama itu kerajaan utara, disebut kerajaan Israel. Ini yang seringkali membingungkan. Kerajaan utara yang ada di atas itu namanya kerajaan Israel. Sementara kerajaan selatan yang di bawah itu namanya kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel ibu kotanya Samaria. Kerajaan Yehuda ibu kotanya Yerusalem. Terpecah jadi dua nih. Lalu nanti yang kerajaan di atas ini itu bermusuhan sama kerajaan yang di bawah. Ironinya mereka sesama saudara, tetapi mereka saling bermusuhan. Lalu nanti muncullah sebuah kerajaan besar yang namanya kerajaan Asyur yang menyerang kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Asyur itu ibu kotanya Niniwe. Nah, Asyur ini menghancurkan kerajaan utara dengan cara membuang orang-orang di Samaria, diasingkan ke Asyur, dan beberapa orang Asyur ditempatkan di Samaria. Maka sekitar tahun 723, itu yang namanya kerajaan utara, itu ada 10 suku, itu lenyap, hilang betul-betul. Berbaur dengan orang-orang Asyur. Nah, masih ada kerajaan yang selatan, masih berdiri nih. Tetapi mereka juga akhirnya hancur oleh kerajaan Babel. Makanya para pendengar kitab suci pembaca kitab suci seringkali mendengar pembuangan Babel. Ada sebuah angka atau tahun yang harus Anda ingat kalau baca kitab suci, yaitu 587 sebelum Yesus lahir. 587 sebelum Yesus lahir. Itu di mana kerajaan selatan, dua suku, Yehuda dan Benyamin, itu akhirnya dihancurkan oleh kerajaan Babel.
orang-orang Yerusalem dibuang ke Babel. Di sana mereka nggak boleh ngapa-ngapain. Para pahlawan, para tukang-tukang, orang-orang yang bisa bekerja dibuang semuanya ke Babel. Yang ditinggalkan itu cuma orang-orang sakit, orang-orang yang lemah. Nah, sekitar 40 tahun, 50 tahun mereka di Babel. Sampai akhirnya kerajaan Babel dihancurkan oleh kerajaan Persia dengan rajanya namanya Raja Kores. Hancur, Raja Persia memulangkan orang-orang Israel di Babel, dipulangkan ke tanah milik mereka, yaitu tanah suci ini, daerah Israel ini. Nah, di situ nanti, di zaman Persia, mereka boleh bangun lagi bait Allah, boleh menulis-nulis segala macam, banyak hal berkembang di zaman kerajaan Persia menjajah. Di situ Anda bisa kenal nama orang-orang yang namanya Esra, Nehemia. Itu zaman ya mereka pulih tuh, hampir pulih. Tetapi nggak lama. Kerajaan Persia dihancurkan oleh kerajaan Yunani dengan rajanya yang namanya Alexander Agung. Alexander Agung ini berasal dari Makedonia, salah satu pulau, salah satu kerajaan Yunani. Nah, dia ini punya sebuah impian untuk menjadikan seluruh dunia di bawah budaya Yunani. Maka begitu kerajaan Yunani menjajah orang-orang Israel dan seluruh negara-negara di sekitarnya, hal yang pertama yang dilakukan adalah memaksakan para orang-orang terjajah ini untuk berbahasa Yunani. Lalu juga berbudaya Yunani. Hal inilah yang membuat kitab suci Deuterokanonika ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi bukan artinya yang Ibrani itu lebih suci, yang Yunani itu tidak suci. Tetapi siapa yang menjajah mereka? Siapa yang memaksa mereka untuk berbahasa Yunani? Itu yang terjadi saudara-saudara. Kemudian juga nanti kerajaan Yunani pada akhirnya hancur juga, ditaklukkan oleh sebuah kerajaan yang bernama kerajaan Romawi. Inilah yang menjadi latar belakang dari penulisan kitab suci Perjanjian Baru. Zaman Yesus itu udah berkuasa kerajaan Romawi dengan kita kenal yang namanya Pontius Pilatus dan juga kaisar-kaisar yang berkuasa di sekitar daerah Timur Tengah ini. Nah, kalau kita bisa memahami konteks-konteks yang terjadi pada waktu itu, kita akan belajar banyak hal tentang konteks sejarah yang menjadi latar belakang kitab-kitab ini ditulis. Saudara-saudara, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu tadi ada berapa? Ada 77 kitab. Nah, tidak semuanya ditulis secara bersama-sama. Tidak semuanya juga berbicara tentang konteks sejarah yang sama. Tadi saya sudah menggambarkan penjajahan demi penjajahan. Itu tergantung di mana, siapa yang menjajah, dan di mana kitab itu ditulis atau bercerita tentang sebuah masa yang mana. Itu rentang waktunya tuh ribuan tahun, saudara-saudara. Sama kayak kita, dunia itu berubah. Di dalam diri mereka juga berubah. Yang berubah termasuk adalah gambaran tentang Allah. Seringkali kalau kita baca kitab suci Perjanjian Lama, ada sebuah kesan, Romo, kok Allah dalam Perjanjian Lama kok kejam ya? Membunuh, cemburu, membalas kejahatan di tengah-tengah umatnya. Selain juga Allah penuh kasih. Saudara-saudara, yang mau saya katakan adalah, dalam kitab suci ini, konsep atau gambaran tentang Allah, tentang Israel ketika melihat diri mereka sendiri juga mengalami perkembangan. Salah satu titik dalam sejarah yang merubah banyak hal adalah tahun 587 itu, yaitu pembuangan. Di mana ketika mereka dibuang ke Babel, konsep mereka tentang Allah runtuh luar biasa. Mereka bertanya, apa betul Allah masih ada? Apa betul Allah masih mengasihi orang-orang Israel? Apa betul orang Israel masih menjadi umat pilihannya Allah? Dan lain sebagainya. Termasuk juga tentang dosa. Kalau sebelum tahun 587, itu rajanya yang berdosa, yang dihukum itu seluruh rakyatnya. Satu orang berdosa, yang dihukum itu
orang-orang yang lain. Tapi setelah pembuangan, konsep tentang dosa juga berubah, yaitu setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Hal itulah yang membuat kita melihat begitu banyak perbedaan-perbedaan konsep Allah, konsep tentang orang Israel, cara menyapa Allah juga berbeda. Karena tergantung kapan kisah itu ditulis. Kapan peristiwa mana yang mau direfleksikan oleh para penulis kitab suci ini tentang relasi mereka dengan Allah. Selain itu juga, kesulitan lainnya adalah munculnya kesulitan-kesulitan ketika kita membaca inkonsistensi. Ada informasi yang berbeda ketika kita membaca Injil. Perbedaan dalam Injil sudah saya bahas tadi sebelumnya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi dalam kisah-kisah yang lain juga ada. Nggak usah jauh-jauh. Ketika kita membaca kitab Kejadian aja, Kejadian bab 1 dan Kejadian bab 2, bercerita sama-sama tentang kisah penciptaan. Itu aja udah berbeda kok. Misalnya, kalau di Kejadian bab 1 itu Allah disebut dengan kata Allah. Misalnya, Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haeret, bahasa Ibraninya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah disebut dengan nama Allah. Tapi kalau kita baca kitab Kejadian bab 4, Kejadian bab 2 ayat 4, dikatakan begini. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan. Lihat saudara-saudara, itu baru nama Allah udah berbeda. Yang satu Allah, yang satu Tuhan Allah. Berikutnya juga urutan-urutan dalam penciptaan. Di bab 1, Kejadian bab 1, yang pertama diciptakan adalah terang. Wayomer Adonai, wayehi or. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Sementara dalam Kejadian bab 2, kisah penciptaannya udah berbeda lagi. Kisah penciptaan di bab pertama, manusia ada di urutan yang terakhir. Seolah-olah Allah menciptakan aneka macam fasilitas supaya manusia bisa hidup, lalu baru terakhir setelah semua udah siap, baru manusia diciptain. Tetapi di Kejadian bab 2 berbeda. Allah menciptakan manusia dulu, baru perangkat-perangkat atau fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup dan berkembang. Nah, inilah yang membuat kita, waduh kok bingung, kok beda ya? Di kitab yang ini ngomong A, kitab yang ini ngomong B. Bahkan di kitab yang sama, di bab yang ini ngomong A, di bab yang ini ngomong B, misalnya. Nah, inilah yang menjadi kesulitan-kesulitan dalam membaca kitab suci. Makanya, kitab suci tidak bisa dibaca secara harafiah. Umat membutuhkan penafsiran. Yang namanya dalam gereja Katolik ada yang namanya magisterium. Magisterium adalah kuasa mengajar gereja. Salah satunya adalah mengajar umat beriman bagaimana menafsirkan kitab suci. Bagaimana kitab suci dibaca. Saudara-saudara, ini saya akan menyinggung sesuatu yang pernah terjadi dalam sejarah gereja. Misalnya begini. Dalam kuasa magisterium, ternyata pernah dikenal ada 2 pendekatan. 2 metode dalam membaca kitab suci. Yang pertama itu pendekatan alegori. Alegori disebut juga perbandingan. Tafsiran ini pernah sangat populer di kalangan gereja-gereja zaman awal. Misalnya di bapak-bapak gereja awal gitu ya. Itu seringkali menggunakan pendekatan ini. Maksudnya apa sih alegori itu? Jadi gini. Para penafsir kitab suci mencoba untuk mencari kaitan antara peristiwa Yesus Kristus, perjanjian baru, ada nggak kaitannya dengan perjanjian lama? Artinya, perjanjian lama dibaca dengan terang perjanjian baru. Wah, ini pasti menarik. Apalagi ketika gereja mulai bertumbuh dan berkembang. Gereja membutuhkan sebuah dasar, sebuah pegangan, supaya tidak dianggap kelompok yang sempalan, kelompok yang aneh, kelompok yang spontan tiba-tiba ada. Tetapi gereja
mencari bentuknya bahwa gereja juga adalah anak cucu Abraham. Gereja yang sekarang ini, di zaman gereja perdana, adalah pemenuhan dari pewahyuan Allah dalam perjanjian lama. Wah, ini pasti menarik. Waktu itu sangat amat menarik. Misalnya, dicari hubungan antara Musa dengan Yesus Kristus. Wah, kalau Musa mengajarkan Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, 5 kitab hukum Musa. Musa yang meletakkan sebuah dasar dengan kitab Taurat ini bagi orang-orang Israel. Nah, terus Yesus Kristus gimana? Dicari itu. Oh, ternyata dalam kitab Matius, coba kalau Anda perhatikan baik-baik, Anda membaca kitab Matius, Injil Matius, kata-kata setelah Yesus menyelesaikan pengajarannya. Itu ternyata ada 5 kali. Artinya, dalam Injil Matius, pengajaran-pengajaran Yesus bisa dibagi menjadi 5 kelompok. Wah, Yesus dalam Injil Matius mengajarkan 5 pengajaran, Musa dalam kitab Perjanjian Lama memberikan 5 kitab hukum. Wah, ini cocok. Oh, ternyata Yesus Kristus adalah Musa baru. Bahkan jauh lebih hebat daripada Musa. Nah, penafsiran-penafsiran yang kayak gitu, saudara-saudara, memang ada kalanya menarik. Memang ada kalanya itu betul. Ada kalanya itu, wah, bisa cocok. Tetapi karena tekanan dalam penafsiran alegori ini adalah tekanan pada pembaca yang membaca firman Tuhan. Pembaca kitab perjanjian baru yang mencoba mencari kaitannya dengan perjanjian lama. Tetapi pendekatan ini pada akhirnya juga tidak berkembang. Karena apa? Kritiknya adalah penafsiran macam alegori ini tidak membaca kitab suci perjanjian lama sebagaimana adanya. Selalu dilihat dari kacamata perjanjian baru. Jadi seperti kadang-kadang itu para penafsir itu memaksakan, bahkan terlalu memaksakan mencari-cari kaitan yang sebetulnya juga mungkin tidak ada kaitannya. Maka penafsiran ini meskipun masih bisa kita temukan sekarang, masih ada manfaatnya, tetapi tidak begitu banyak dikembangkan. Muncullah historis kritis. Historis pendekatan yang kedua, metode yang kedua ini. Setelah gereja puas berabad-abad dengan tafsiran alegori, mulailah tafsiran historis kritis. Historis kritis adalah berbanding terbalik. Tidak lagi berfokus pada pembacanya zaman sekarang, tetapi berfokus pada menggali apa yang menjadi latar belakang atau konteks budaya, sejarah, tempat, orang, bahkan tujuan dari kitab suci itu ditulis. Jadi seperti tadi saya katakan, konteks sejarahnya apa? Ketika Paulus menulis kepada jemaat di Efesus, hendaklah kalian menjadi manusia baru yang sudah diperbaharui dalam Kristus. Apa yang dialami oleh orang-orang di Efesus pada waktu itu yang menjadi tujuan latar belakang Paulus menuliskan suratnya. Tidak pertama-tama kepada kita, pembaca zaman sekarang. Nah, itu dia. Maka pendekatan historis kritis ini menjadi primadona yang baru. Terlebih-lebih pada waktu itu ditemukan gulungan-gulungan kitab Qumran. Mulai orang semangat menggali aneka macam tempat-tempat bersejarah pada zaman Yesus Kristus. Ditemukan gulungan-gulungan kitab, ditemukan misalnya sinagoga-sinagoga pada zaman Yesus, ditemukan misalnya tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Yesus, tempat-tempat yang disinggahi oleh Daud dan lain sebagainya. Sangat amat menarik, sangat amat memukau. Kita kayak menemukan sebuah harta karun yang tadinya kita asing, sekarang wah terbuka lebar-lebar. Apalagi zaman sekarang, kalau Anda mau lihat tentang Danau Galilea, silakan buka YouTube. Anda bisa tahu dan bisa melihat sendiri Danau Galilea, ikan yang hidup di sana bagaimana, iklimnya bagaimana, suhunya bagaimana. Ketika musim hujan dia sampai berapa tinggi, ketika musim kemarau dia surutnya sampai seberapa, laut mati ataupun dan lain sebagainya. Tetapi meskipun pendekatan atau metode ini pernah menjadi primadona,
pada akhirnya juga ya capek sendiri. Kenapa? Nah ini dia. Karena pendekatan ini menjadikan kitab suci hanya sebagai benda mati aja. Kayak buku di museum yang dicari, dikorek-korek latar belakangnya bagaimana. Meskipun menarik, tetapi tidak menyentuh eksistensi para pembacanya. Para pembacanya meskipun menarik banyak hal, ilmu pengetahuan mereka dapat, tetapi hatinya kering. Nggak ada jiwanya lagi membaca kitab suci. Belajar kitab sucinya kering. Nggak ada rohnya. Nah, dari situlah makanya saudara-saudara seringkali orang-orang modern mencoba menggabungkan pendekatan alegori diambil yang baik-baiknya, pendekatan historis kritis juga diambil yang baik-baiknya, sampai menemukan sebuah pendekatan yang menggali latar belakangnya juga baik, tapi juga menyentuh kehidupan orang beriman. Menjawab kebutuhan, kehausan rohani dari para pembaca kitab suci itu sendiri. Nah, setelah itu mulai deh berkembang tuh pendekatan-pendekatan yang lain dalam sejarah. Misalnya pendekatan narasi. Oh, ternyata pendekatan narasi ini menarik. Misalnya begini, ada banyak, paling gampang itu kalau ngelihat, nonton film atau ibu-ibu gosip deh. Seringkali ibu-ibu gosip ngomong begini nih, "Jeng jeng, tahu nggak jeng?" Gitu. Kenapa harus ngomong begitu? Itu loh si, suaminya, tetangga kita itu ternyata tuh suami kedua dan lain sebagainya. Narasi ini semakin dihidupi, semakin menarik. Beda sekali kalau narasinya, pada suatu ketika Yesus bersabda, "Percayalah pada Allah." Selesai. Nah itu bukan narasi, itu sebuah informasi. Tapi narasi adalah sebuah kayak kita nonton film. Dibuka dulu, diperkenalkan dulu awalnya, tokoh utamanya siapa, bagaimana relasi tokoh-tokoh di dalamnya, bagaimana konfliknya, bagaimana tokoh-tokoh ini menyelesaikan konfliknya, sampai terjadi nanti di bagian akhir endingnya bagaimana. Jadi, kisah-kisah dalam kitab suci itu dibaca, didekati dengan seperti kita nonton film, seperti kita membaca novel. Bagaimana menikmati sebuah narasi, bagaimana menangkap pesan dari sebuah narasi. Ini menarik nih. Kemudian juga akhir-akhir ini berkembang sebuah pendekatan yang namanya pendekatan retoris sekitar tahun 80. Ini pendekatan yang baru nih. Pendekatan retoris ini adalah sebuah pendekatan, retoris adalah cara orang meyakinkan orang lain, entah dengan tulisan, entah dengan kata-kata, entah dengan argumen-argumen, entah dengan pengulangan-pengulangan. Misalnya, ini tangan saya begini nih, dari tadi gerak-gerak, itu salah satu cara retoris. Dibanding saya diem aja, mata saya diem, ekspresi saya juga diem aja. Mungkin nggak jadi menarik, tetapi ketika tangan saya bergerak, saya memberikan tekanan-tekanan tertentu ketika saya berbicara, itu pun pendekatan retoris. Nah, pendekatan ini juga bisa dipakai untuk membaca kitab suci. Misalnya yang paling gampang adalah pendekatan retoris itu adalah caranya adalah dengan cara mengulang-ulang. Kalau Anda menemukan kata-kata yang diulang ketika Anda membaca sebuah kisah, itu berarti kata itu penting. Ada sebuah rahasia, sebuah pesan yang mau disampaikan di balik pengulangan-pengulangan itu. Misalnya, pengulangan 3 kali, pengulangan 7 kali, pengulangan 14 kali, dan lain sebagainya. Itu pasti ada sebuah pesan yang mau disampaikan. Pendekatan ini menarik luar biasa, karena disertasi saya juga menggunakan metode ini, retoris analisis untuk kitab Yoel. Kemudian juga di pendekatan-pendekatan yang modern, yang lebih modern lagi, itu ada feminisme. Ketika saya belajar di Filipina, saya mendapat pendekatan ini nih. Feminisme ini adalah bagaimana menggarisbawahi, mencermati peran perempuan dalam sejarah keselamatan Allah yang ditulis dalam kitab suci. Karena apa? Kalau kita baca Perjanjian Lama, itu hampir 90%
tokoh-tokoh perempuan dalam perjanjian lama itu ya nasibnya ngenes. Mereka jadi secondary class, menjadi masyarakat kelas 2 dibandingkan dengan kaum laki-laki. Perempuan seolah-olah tidak ada harganya. Perempuan seolah-olah tidak bisa punya hak untuk berpendapat, tidak punya hak untuk mendapat warisan. Nah, pendekatan feminisme ini menggarisbawahi, mencari bagaimana gambaran perempuan atau tokoh-tokoh perempuan dalam kitab suci. Misalnya, kalau pendekatan sebelumnya menggunakan, oh Allah itu laki-laki karena berjenggot di lukisan-lukisan. Tapi apakah Allah itu sungguh laki-laki? Pendekatan feminisme menggambarkan Allah itu sebagai Allah yang maha rahim. Adonai, Adonai Elohenu, Adonai El Rahum, El Rahum, Allah yang maha rahim. Siapa yang punya rahim? Apakah laki-laki punya rahim? Pasti tidak. Hanya perempuan yang punya rahim. Berarti Allah itu mempunyai sifat yang maha rahim seperti seorang perempuan dengan yang memiliki rahim. Misalnya bayi di dalam rahim perempuan melindungi, memberi makan janinnya. Ada sebuah ikatan antara janin dengan ibunya dan lain sebagainya. Oh, ternyata Allah itu juga tidak melulu laki-laki. Allah itu tidak bergender, tidak berkelamin. Itu feminis. Dari pendekatan feminis ini saya bisa berbicara banyak hal tentang figur ibu. Makanya kalau Anda seringkali nonton video Bible Learning, kalau saya udah membahas tokoh perempuan dalam kitab suci itu seru. Karena saya mendekati kitab suci dengan pendekatan feminisme ini. Bagaimana figur perempuan, tokoh-tokoh perempuan diceritakan berjuang untuk memperjuangkan harkat dan martabatnya. Perempuan juga mempunyai sebuah kualitas beriman. Gak usah jauh-jauh deh. Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Di situ diceritakan di dekat salib Yesus berdiri ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena dan murid yang dikasihinya. Lihat, berapa perempuan, berapa laki-laki. Murid-murid Yesus ada 12, semuanya laki-laki. Kemana mereka? Kabur. Tetapi ada 3 perempuan, murid-murid Yesus ini bisa bertahan sampai akhir, sampai ke puncak Golgota. Dari situ mau ditekankan bahwa perempuan juga punya sebuah daya kekuatan yang tidak kalah dari laki-laki. Misalnya kayak gitu ya. Kemudian juga ada pendekatan postkolonialisme atau jadi pendekatan ini lebih mengacu pada cara membaca kitab suci. Jadi gini, kita bisa lihat bahwa penulis-penulis kitab suci atau orang-orang Israel atau gereja perdana atau Yesus sendiri pun, murid-murid Yesus sekalipun, orang-orang Israel pada zaman Yesus ataupun sebelum zaman Yesus, mereka adalah orang-orang yang dijajah. Mereka orang-orang yang teraniaya, yang diinjek-injek oleh kaum penjajah, yang tidak berdaya oleh bangsa-bangsa besar di sekitar mereka. Nah, mereka menemukan Allah sebagai jalan keluar, sebagai kekuatan mereka untuk bisa mengalahkan penjajah itu. Mereka membutuhkan sebuah amunisi yang luar biasa untuk bisa bertahan dari kungkungan para penjajah. Nah, kitab suci ini ditulis adalah hasil atau produksi dari orang-orang jajahan. Nah, kalau begitu, Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Bangsa-bangsa di Asia hampir semuanya dijajah kecuali Thailand. Itulah mengapa kitab suci, terlebih ketika kita membaca beberapa teks misalnya kisah sengsara Yesus Kristus, itu kita akan menemukan wajah kita. Itu. Nah, saya udah panjang lebar ini, tinggal 10 menit ini saya ngomong. Saya mau mengajarkan kepada Anda, ini dia. 3 cara membaca kitab suci yang sederhana. Yang pertama adalah membaca kitab suci, menjadikan kitab suci sebagai jendela. Yang kedua sebagai cermin. Yang ketiga sebagai kaca spion atau GPS. Yang pertama, kitab suci sebagai jendela. Kalau kita lihat jendela dari dalam rumah, yang kita lihat adalah pemandangan di luar jendela, di luar rumah kita. Nah, kalau kita menjadikan kitab suci sebagai jendela, kita buka, yang kita lihat adalah informasi-informasi dari masa lalu ketika kitab suci ini ditulis. Atau
konteks-konteks sejarah yang ditulis, cerita-cerita yang ditulis dalam kitab suci. 2000 tahun yang lalu atau 4000 tahun yang lalu. Oh, waktu itu orang zaman Yesus zaman penjajahan Romawi. Oh, zaman Musa itu penjajahan Mesir. Kita juga bisa mengenal tokoh-tokoh, orang-orang yang diceritakan dalam kitab suci. Dengan membuka kitab suci, kita membuka jendela. Oh, waktu itu ada orang yang namanya misalnya Salomo. Orang yang namanya misalnya Esther. Orang yang namanya misalnya Musa, Abraham, Ishak, Yakub, Filipus, Thomas, dan lain sebagainya. Kita mengenal orang-orang di masa lalu. Pasti nggak ada nama kita yang tertulis di sini. Misalnya Yosef Susanto nggak pernah ada di kitab suci. Atau juga kita bisa melihat bagaimana Allah berelasi dengan umatnya di masa lalu. Bagaimana dalam perjanjian lama Allah berelasi dengan Israel, di perjanjian baru Allah melalui Yesus berelasi dengan murid-muridnya, dengan komunitas Kristiani. Itu kitab suci sebagai jendela. Kitab suci menyediakan bagi kita aneka macam informasi-informasi tentang masa lalu. Kita jadi tahu, oh dulu begini, oh dulu begitu. Yang kedua, kitab suci sebagai cermin. Saudara-saudara, kalau saya masuk kamar atau masuk hotel, saya bercermin. Lalu yang saya lihat siapa? Pasti diri saya kan. Bukan sosok di sebelah saya yang nggak ada siapa-siapa, tapi di cermin tiba-tiba nampak. Ketika kita bercermin, yang kita mau lihat adalah diri kita. Maka ketika kita membaca kitab suci, membaca tokoh-tokoh di dalamnya, membaca bagaimana relasi Allah dengan manusia, sebetulnya kita melihat diri kita. Bagaimana Allah memandang diri kita. Bagaimana perjalanan hidup kita telah kita lalui selama ini. Lika-likunya bagaimana. Dan kemana arah kita. Menuju Allah atau menjauhi Allah. Kita semakin mengenal diri kita siapa. Tujuan kita kemana. Dan kemana kita seharusnya melangkah. Jadi sebetulnya ketika kita nih membaca ahli Taurat atau orang Farisi yang sangat detil konflik sama Yesus. Kita tuh sebel. Ini orang ini gak tahu diri banget sih. Orang ini gak bisa bersyukur banget sih. Atau 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus, yang 9 itu gak balik. Kita sebel. Waduh, itu 9 orang kusta itu kok gak peka banget sih. Gak bersyukur banget sih. Kita melihat diri kita sebetulnya. Karena seringkali dalam hidup kita juga kurang bersyukur dalam hidup. Jadi, kalau kita nggak suka sama tokoh atau orang lain, jangan-jangan kita sedang melihat diri kita. Sebuah kelemahan kita yang kita tidak bisa atasi dan ada di dalam diri orang itu. Termasuk juga, silakan Anda cari tokoh-tokoh yang mewakili diri Anda deh. Kalau saya, ya puji Tuhan, saya itu melihat sejarah hidup saya itu dari Yusuf. Yusuf anaknya Yakub yang dibuang ke Mesir, yang dipenjara, yang difitnah sampai menjadi seorang penguasa di Mesir. Itu saya kalau lihat tokoh Yusuf itu kalau bahasa anak sekarang itu gue banget itu. Atau juga mungkin Anda melihat diri Anda sebagai mungkin wanita pendarahan yang mencoba menjamah jumpa Yesus. Atau seorang perempuan yang berzina. Atau sebagai anak bungsu atau anak sulung mungkin. Silakan Anda cari bagaimana kisah hidup Anda bisa Anda temukan dalam kitab suci. Oh Romo, saya itu Thomas banget Romo, yang gak mudah percaya. Diyakinkan saya juga tetap gak percaya dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kitab suci sebagai GPS. Kalau kita GPS, saya mau ke Bandung misalnya, saya belum pernah ke Bandung, pakai mobil nyetir sendiri, akan nekat kalau saya nggak bawa GPS. Saya pasti buka handphone, Google Map, saya langsung misalnya cari gedung sate misalnya. Akan ditunjukin tuh. Dari keluar rumah, di Samadi aja langsung ditunjukin. Belok kiri, belok kiri. Habis lampu merah, belok kanan, belok kanan. Jadi kitab suci sebagai GPS, saya jadi tahu arah hidup saya itu kemana. Saya yakin arah hidup saya itu saya udah ada di jalan yang benar. Kalau saya misalnya lagi ngantuk gitu, saya disuruh belok kiri, saya belok kanan. GPS biasanya cari alternatif atau suruh kita balik. Itulah kitab suci.
Seringkali kita salah jalan. Siapa sih yang nggak pernah salah dalam hidupnya? Siapa sih yang nggak pernah berdosa dalam hidupnya? Kita semua terbuka pada kesalahan, tetapi Allah selalu menunjukkan kembali kepada kita sebuah jalan pulang. Lalu juga kalau GPS, kitab suci sebagai GPS, kita jadi belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Kita jadi tahu yang benar. Kita bisa memohon ampun pada Tuhan dan kembali kepadanya. Baik saudara-saudara, tepat 1,5 jam saya mengajar. Ini pengajaran mungkin 3 tahun kali. Saya ringkas jadi 1,5 jam. Ya, menarik bukan? Pokoknya asik deh. Jangan takut kalau baca kitab suci. Baik, waktu dan kesempatan saya serahkan kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih Romo, luar biasa sekali. Ini benar-benar menarik ya, membuat kita semua jadi lebih belajar untuk mengenal Alkitab lebih lagi dan juga untuk membaca Alkitab lebih seru lagi. Terima kasih sekali Romo. Nah, di sini udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang mengantri nih Romo, dari fans-fans beratnya Romo. Nah, aku boleh bacain dulu ya Romo ya, satu-satu. Nah, di sini ada dari Del Babo. Kau nyanyi dulu deh biar saya napas nih. Teman-teman yang Romo. penonton nyanyi yuk. Apa ya nyanyi? Bukan di YouTube. Judulnya Judulnya Amare et Servire, bahasa Latin. Mencintai dan melayani Tuhan. Lagu ini punya kesan tersendiri dalam hidup saya. Ketika hidup saya hancur, ketika hidup saya berantakan, karena aneka macam persoalan, tiba-tiba saya dengar lagu ini. Dan di situ saya menemukan sebuah jalan, sebuah arah lagi, sebuah cahaya dalam kehidupan saya. In everything, love and serve the Lord. Sebuah pukulan keras buat saya, sebuah teguran keras buat saya, bahkan sebuah nasihat dari Tuhan buat saya. Yosef, dalam segala hal dalam hidupmu, suka maupun duka, keberhasilan maupun kegagalanmu, yang terpenting adalah kasihi dan layani Tuhan. Gitu. Waduh, luar biasa sekali Romo, terima kasih. Kami sudah diberi waktu untuk istirahat untuk pikiran kami juga Romo. Ya, baik Romo, ini karena pertanyaannya cukup banyak, langsung saya bacakan ya Romo ya. Dipilih. Baik, ini sudah kami bacakan langsung dari Del Babo. Kalau L artinya Tuhan, berarti Alkitab artinya kitab Tuhan atau kitab suci ya, Pastor? Nah, saya jawab aja langsung ya. Boleh. Alkitab itu dari bahasa Arab. Alkitab artinya kumpulan kitab-kitab. Sementara bahasa Ibrani untuk Allah itu El. Tetapi lagi-lagi kita berbicara soal yang namanya logat. Logat orang Bandung sama orang Jakarta aja beda. Meskipun kata yang sama. Logat antara orang Solo sama orang Semarang aja udah bisa beda. Meskipun kata yang sama, tapi logatnya yang berbeda. Nah, di sini saya berbicara tentang bagaimana logat orang-orang ribuan tahun. Kadang-kadang Al, kadang-kadang El, tapi lebih seringnya El. Tapi kadang-kadang juga Elohim. Kadang-kadang berubah menjadi Adonai, menjadi Yahweh, dan lain sebagainya. Jadi itu. Jadi kalau Al dalam Alkitab itu dari bahasa Arab, artinya kumpulan kitab-kitab. Sementara bahasa Ibrani sendiri untuk Allah itu El. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya. Saya jadi kayak ujian nih. Silakan. Iya Romo, terima kasih. Semoga menjawab ya untuk Del Babo. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Sharon Marilyn. Romo, apakah ada perbedaan isi Alkitab Katolik dengan Alkitab Kristen? Terima kasih. Ya, ini mudah untuk dijawab. Secara keseluruhan, perbedaannya hampir sama. Cuma yang Katolik mempunyai daftar tambahan, yaitu kita sebut dengan Deuterokanonika.
yang ada di tengah-tengah kitab suci ini. Dalam Romo, kalau saya beli kitab suci berbahasa Inggris, kok beda ya urutannya ya? Kitab Deuterokanonika nggak di tengah. Nah, ini saya jelasin ini. Kitab suci orang Katolik yang ada Deuterokanonikanya, itu kita dibantu oleh saudara-saudara kita yang Protestan. Mereka memiliki sebuah lembaga Alkitab Indonesia. Mereka mempunyai alat-alat percetakan dan dana yang luar biasa untuk bisa mencetak buku ini. LBI, Lembaga Biblika Indonesia, belum punya dulu secanggih ini. Kalau teman-teman lihat kertas di sini, ini kalau saya beli mungkin sekitar 150.000 yang kecil ini. Ini kertasnya, kalau saya mau hitung modalnya, itu bisa 500.000. Karena ini kertasnya ini kertas impor dari Jerman. Tipis, yang membuat kitab suci ini jadi enggak terlalu tebal dan ringan dibawanya. Dan juga kuat, nggak mudah robek. Kalau digaris-garis juga nggak tembus langsung ke belakang. Untuk bisa membuat kitab suci ini modalnya ini lebih dari harga jual. Nah, kalau begitu bisa rugi terus. Maka LAI dulu ya, mereka punya modal, punya dana yang luar biasa dari Jerman. Yang mensupport untuk supaya pewartaan kabar sukacita ini bisa terus. Kitab suci ini dimiliki oleh orang tanpa kemahalan, nggak terlalu tebal, dan juga nggak ringkih. Yang Katolik belum punya waktu itu. Maka kita dibantu oleh saudara-saudara kita yang Protestan. Tapi gimana? Jumlah kitab sucinya aja berbeda. Kita punya Deuterokanonika. Seharusnya urutannya nggak di tengah ini. Urutannya itu membaur di kitab suci Perjanjian Lama. Tetapi yang namanya mencetak itu dulu berkaitan dengan plakat. Yang orang-orang yang pernah dipercetakan pasti ngerti. Kalau mereka udah mencetak kitab suci dengan plakat kitab suci mereka dari Kejadian sampai Wahyu, terus orang Katolik tiba-tiba mau bikin kitab sucinya sendiri, plakatnya itu mahalnya luar biasa. Mereka juga harus kerja 2 kali. Maka ada sebuah deal-dealan. Orang Katolik, kitab suci Katolik dibantu dicetak oleh LAI, mereka yang menjual, tetapi supaya kita udah dibantu tapi nyusahin gitu kan nggak enak. Ya udah deal-dealannya ya udah yang Deuterokanonikanya di tengah aja deh. Jadi mereka nggak kerja 2 kali gitu loh. Plakatnya tuh nggak usah bikin lagi ada harga lagi yang harus dibayar, ya udah tengah-tengah gitu. Itu perbedaan antara kitab suci Protestan dan Katolik. Saya tahu pertanyaan yang berikutnya apa? Kenapa sih orang Katolik mengakui Deuterokanonika sementara orang Protestan tidak? Saya cuma mau mengatakan bahwa kitab suci Perjanjian Lama selain Deuterokanonika itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Sementara Deuterokanonika ditulis dalam bahasa Yunani. Ditemukan dalam kitab Deuterokanonika ini ditemukan dalam kitab suci Perjanjian Lama berbahasa Yunani yang disebut Septuaginta. Ini yang tidak diakui oleh orang-orang Protestan. Tidak dipakai oleh orang-orang Protestan untuk menerjemahkan kitab suci mereka. Sementara orang-orang Katolik mengakui Septuaginta atau kitab suci Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani ini. Nah, itulah yang membedakan. Tetapi dalam tradisi, dalam perkembangan berikut ternyata ditemukan juga beberapa, bukan semua ya, beberapa kitab suci Deuterokanonika yang berbahasa Ibrani. Justru mungkin pernah dalam sejarah, sebelum kitab-kitab Deuterokanonika ini ditulis dalam bahasa Yunani, mereka punya bentuk dalam bahasa Ibrani. Tetapi karena sudah kuno, tidak ditemukan lagi. Nah, dalam penggalian-penggalian kuno ditemukan nggak semua sih cuplikan-cuplikan teks Deuterokanonika dalam bahasa Ibrani. Itu sih yang bisa saya katakan. Terima kasih. Mantap, selain menambah ilmu Alkitab, kita juga jadi tahu sejarah-sejarahnya bagaimana Alkitab dicetak di zaman sekarang ya, Romo ya. Terima Sampai kasih. sekarang kita masih numpang loh. Nih kitab suci ini kita nih, lembaga, meskipun di depannya Lembaga Biblika Indonesia,
Tapi ini masih ada lembaga Alkitab Indonesia. Jadi kitab sucinya Mhm. sendiri adalah kerjasama dua lembaga, teman-teman saudara-saudara Protestan dan saudara-saudara Katolik. Maka kalau sayangnya ya di akar rumput ini pada berantem gitu ya, malu kita sebetulnya. Kitab sucinya sendiri aja sebuah hasil kerjasama gitu. Terima kasih. Iya, luar biasa. Terima kasih Romo. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Maria Ingrid Kusumadewi. Romo Jo mau tanya, namanya tafsir itu antara satu orang dengan yang lain bisa berbeda. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa satu tafsiran dikatakan lebih tepat dengan tafsiran si yang lain? Oke, soal tafsir itu ternyata tidak seperti Google Translate. Kalau kita ketik Google Translate gitu langsung otomatis ada tafsirannya gitu ya. Dari Indonesia ke Inggris, Indonesia ke Jerman, Indonesia ke Italia dan sebaliknya. Ketika kita menafsirkan itu ketika kita menerjemahkan, pertama-tama ketika kita menerjemahkan itu juga artinya kita menafsirkan. Misalnya, kalau saya ngomong kepada Tresia ya ini ya, aku cinta kamu. Saya sebagai pastor, saya ngomong kepada Tresia, aku cinta kamu. I love you. Mungkin di Iya, benar. bahasa Inggris, enggak problem, I love you. Tetapi dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan kata love itu bisa macam-macam. Bisa aku sayang kamu, aku tresno kamu, aku peduli sama kamu, aku punya hati sama kamu, atau aku mengasihimu. Sebagai seorang pastor mengasihi umatnya. Nah itu kan, artinya penafsiran itu bisa macam-macam. Nah, bagaimana bisa menentukan tafsiran mana yang betul, tafsiran mana yang tidak betul misalnya. Dalam tradisi magisterium gereja Katolik, sebetulnya tidak sembarangan orang boleh menafsir kitab suci. Saya belajar ilmu tafsir secara resmi di Roma selama 4 tahun, di S2 saya, bahkan sampai S3. Di situ saya mendapat gelar lisensiat atau license to interpret the Bible. Jadi untuk membantu umat menafsirkan atau menerjemahkan secara yang lebih kompleks lagi. Dalam tataran dasarnya, hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan sebuah gelar atau license tertentu untuk bisa menafsirkan Alkitab. Tapi gimana Romo dalam kehidupan hariannya? Memang tidak semua umat atau pewarta bisa menafsirkan semena-mena karena bahaya, sangat amat bahaya. Tadinya kitab suci itu hanya boleh dibaca, dipelajari, dikhotbahkan oleh para imam tertabis atau diakon. Tapi dalam perkembangan umat boleh berbicara tentang kitab suci, boleh membaca kitab suci. Tetapi harus hati-hati. Berkat ini baru bisa berdaya guna kalau setiap orang berjalan sesuai dengan arahan yang benar. Nah, umat bisa membaca buku-buku tafsir yang ditulis oleh orang-orang yang memang punya hak untuk menafsirkan, gitu loh. Punya kemampuan untuk menafsirkan. Itu silakan kalau di Katolik silakan selalu ada buku yang ada nihil obstat dan imprimatur. Itu salah satu petunjuk buat kita. Oh, kalau ada sebuah buku tafsir, ada imprimatur dan nihil obstatnya, berarti ini diakui oleh gereja sebagai tafsiran yang benar. Misalnya itu. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya harus hati-hati. Misalnya gitu. Nah, tapi juga ada hal yang menarik bahwa yang namanya kitab suci ini adalah firman Allah yang hidup, bukan benda mati, bukan firman yang mati, tetapi firman Allah yang hidup. Artinya bisa jadi 20 tahun yang lalu kisah perkawinan di Kana dibaca oleh seorang Yosef Susanto. Terus, oh ternyata artinya begini begitu. Tapi dalam perkembangan waktu, pengetahuan saya bertambah, pengalaman iman saya bertambah, relasi saya dengan Tuhan pun bertambah, situasi konteks hidup saya juga berubah. Bisa jadi apa yang saya baca, apa yang saya pahami 20 tahun yang lalu bisa berubah kok.
lebih dalam artinya, lebih dalam lagi. Bisa jadi juga 10 tahun lagi atau 3 tahun lagi saya baca teks yang sama, saya baca ternyata ketika saya tafsirkan saya bisa lebih dalam lagi. Jadi ini kalau kalau si penafsir yang satu dengan penafsir yang lain berbeda, bisa jadi tafsirannya berbeda, sudut pandangnya berbeda, alat bacanya juga berbeda, atau bisa juga kedalamannya berbeda. Nah, kalau perbedaan-perbedaan itu cuma dibuat untuk berantem, ya rugi kita. Maka saya misalnya, saya pribadi nih, saya nggak pernah menganggap tafsiran orang lain itu salah. Meskipun saya udah belajar sekian tahun tentang Alkitab, saya tidak pernah berbicara secara umum, gamblang gitu ya di YouTube atau apa, itu tafsiran si A, si B itu salah, nggak benar gitu, itu enggak. Saya mencoba untuk memahami karena tafsiran orang, cara baca orang, situasi orang berbeda. Oh, saya sendiri aja bisa mengalami perbedaan kok, apalagi dengan orang lain. Itu sih yang dari saya tentang tafsiran mana yang benar. Saya juga nggak pernah mengklaim bahwa apa yang saya tafsirkan itu menjadi yang paling benar ataupun maha benar. Karena saya akan jatuh pada saya membelenggu firman Allah yang hidup. Saya bikin kaku lagi. Apa yang firman itu akan berkembang, menemani hidup manusia sepanjang sejarah. Kalau saya menganggap tafsiran saya yang paling benar, artinya saya mematikan firman Allah yang hidup itu. Karena begini, kalau waktu saya belajar ilmu tafsir di Roma, itu nggak pernah ada nilai 100. Ini menarik nih. Selalu paling gede itu 90. Lalu kita ini udah belajar mati-matian, udah pagi siang malam kita belajar. Itu nilai paling gede paling 95. Karena dosennya sadar, kalau saya kasih nilai kamu 100, kamu akan berhenti pada penafsiran kamu. Kamu tidak akan berkembang seolah-olah tafsiran kamu itu yang paling bagus. Gitu. Sisain 10 angka untuk kamu berkembang dalam hidupmu. Gitu loh. Itu yang saya bisa ceritakan. Terima kasih. Kok serak ya? Ya, terima kasih Romo, luar biasa. Baik, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Romo. Ini dari John Bako Bawon. Nah, Romo, apakah betul bahwa membaca seluruh bacaan kitab suci menurut tahun liturgi, tahun ABC, sama dengan membaca seluruh Alkitab? Nah, ada tahun ABC, ada buku 1, buku 2. Kurang tadi. Ada tahun A, B, C, ada buku 1, buku 2. Di situ dibacakan misalnya tahun A, baca Injil Matius, tahun B, baca Injil Markus, tahun C, baca Injil Lukas. Terus Yohanes gimana? Injil Yohanes dibacakan di saat-saat tertentu, misalnya masa Prapaskah atau masa Paskah. Itu sih yang saya katakan. Lalu buku 1, buku 2 itu biasanya berbicara di bacaan minggu. Secara teori, kalau kita mengikuti betul-betul dari tahun A, tahun B, tahun C, buku 1, buku 2, setiap hari, artinya bacaan misa minggu dan bacaan misa harian, kita dibantu untuk membaca seluruh kitab-kitab, memahami intisari pergulatan relasi Allah dan manusia, Allah dengan Israel, Allah dengan gerejanya, Yesus dengan para muridnya di sepanjang buku ini. Itu. wah, terima kasih Romo. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari orang yang sama. Apakah kitab-kitab dalam Alkitab seperti kitab Kejadian misalnya ditulis oleh orang-orang yang berbeda karena kisah Kejadian ada beberapa macam versi? Menarik nih. Penulisan Alkitab. Misalnya kitab Kejadian berbicara tentang Abraham lah, katakanlah. Kita nggak usah ngomong soal penciptaan dulu. Abraham deh. Apakah mungkin Abraham atau Musa ketika dia berjalan, ketika dia terus Tuhan, lalu ada orang yang nulis gitu, atau Abraham sendiri atau Musa sendiri? Pasti tidak mungkin. Bahkan kitab Taurat sendiri
muncul sebuah diskusi apakah Taurat itu ditulis oleh Musa atau bukan. Kalau bukan, satu orang atau banyak orang. Nah, ini satu pelajaran sendiri nih, bahkan satu semester sendiri ini. Eee, Kitab Taurat secara garis besar memang isinya adalah ajaran-ajaran Musa. Dari situ bisa diomongkan Taurat ditulis oleh Musa. Karena seluruh isi Taurat itu adalah ajaran-ajaran Musa yang diterimanya dari Allah untuk disampaikan kepada orang Israel. Tetapi kalau dikatakan pengarang seperti arti modern, seperti sekarang ini, misalnya saya menulis buku Ketika Salib Terasa Berat. Oh, buku Ketika Salib Terasa Berat dikarang oleh Romo Yosef. Dalam arti itu, tidak bisa dikatakan Musa sebagai penulis atau pengarang kitab Taurat. Misalnya kayak gitu. Yang terjadi sebetulnya jauh lebih kompleks. Bukan cuma satu atau dua orang, tetapi ada banyak orang dan bukan cuma satu tradisi, tetapi ada banyak tradisi. Ini yang digali nih dalam pendekatan historis kritis nih. Menyenangkan banget, tetapi lama-lama kering ketika kalau membaca firman Tuhan dengan pendekatan ini doang gitu loh. Ada banyak tradisi. Dan ternyata banyak orang, banyak tradisi tidak ditulis di kurun waktu yang sama bahkan. Puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Mazmur juga begitu. Ada 150 ada 150 bab dalam kitab Mazmur. Katanya kitab Mazmur ditulis, dikarang oleh Daud. Dalam arti tertentu tidak salah mengatakan Daud sebagai pengarang atau penulis kitab Mazmur. Karena hampir semua kitab Mazmur bercerita tentang hidup Daud. Daud sendiri adalah seorang pemain kecapi. Daud sendiri juga ketika dia berkuasa, dia punya concern tertentu untuk memperbaharui ibadat-ibadat di Israel. Salah satunya adalah menyusun kitab-kitab Mazmur. Tapi kita juga tahu ketika kita baca kitab Mazmur, beberapa kali digambarkan Mazmur orang-orang di pembuangan tahun 587. Sementara Daud hidup tahun 1100 sebelum Yesus lahir. Ya masa Daud menulis sebuah peristiwa 500 tahun setelah dia mati. Jadi yang terjadi jauh lebih kompleks. Kitab suci bukan sebuah laporan sejarah sebagaimana kita memahami sejarah zaman sekarang ini. Bukan sebuah biografi sebagaimana kita memahami biografi sekarang ini. Tetapi kitab suci adalah refleksi orang beriman yang mau menuliskan, menceritakan kembali, mengungkapkan kembali bagaimana relasinya dengan Allah. Relasi nenek moyangnya dengan Allah. Asal-usul imannya. Dimaknai kembali, diceritakan kembali, disusun kembali, dikompilasi kembali. Berarti Romo itu karang-karangan dong. Nah ini dia. Ini problemnya yang saya tahu pertanyaan berikutnya pasti itu. Berarti nggak benar dong Romo. Berarti banyak karangan-karangan yang nggak benar dong Romo. Saudara-saudaraku terkasih, lagi-lagi kita akan berjumpa dengan Allah yang hidup, Allah yang setia menemani perjalanan hidup umatnya. Allah yang mengajak umatnya untuk mengenal pribadinya lebih dalam dan lebih dalam lagi. Allah yang mau berbicara, berdialog, berelasi dengan umatnya sepanjang hidup manusia. Ada peran Roh Kudus di sini. Ada intervensi kuasa Roh Allah di sini. Yang bekerja juga di dalam diri para penulis kitab suci, para penyusun kitab suci, orang-orang yang bercerita tentang kisah-kisah kitab suci. Ada inspirasi Roh Kudus yang bekerja dalam diri setiap orang. Tadi saya bisa ngomong 1,5 jam itu juga kalau saya cuma menggunakan kekuatan saya sendiri, saya nggak bisa. Ada kuasa Roh Kudus tadi, makanya saya berdoa, utuslah Roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Pakai ini, otak si Yosef ini yang terbatas ini. Kuasai dia, kuasai kata-katanya.
untuk bisa mewartakan firman-Mu, sehingga firman Tuhan bisa dibaca secara asik oleh orang-orang zaman sekarang. Jadi itu, Allah bekerja sepanjang sejarah manusia untuk bisa dikenali, untuk bisa dikenal, diingat, diceritakan. Dan orang zaman sekarang bisa belajar tentang bagaimana kisah Allah sejak awal mula sampai detik ini. Di mana Allah yang pernah bekerja, berkarya di tengah-tengah orang Israel, di tengah-tengah gereja perdana, tapi juga bekerja di dalam diri orang zaman sekarang di tahun 2020 yang sedang pusing oleh wabah virus corona ini. Itu, terima kasih. Terima kasih Romo. Ini ada satu pertanyaan terakhir dari Del Babo. Amin. Dia lagi ya? Ini terakhir. Ya, Ya, gimana? silakan. Oke, bacakan ya Romo. Pada kisah penyaliban Yesus, 2 Injil Matius dan Markus menyatakan kedua penjahat atau penyamun mencela Yesus. Hanya 1 Injil Lukas yang mengatakan bahwa salah satu dari penjahat yang disalib bernama Yesus mempercayai Yesus dan meminta Yesus untuk mengingatnya. Bolehkah dijelaskan bagaimana kita memahaminya, Pastor? Ya, gak usah yang 2 penjahat itu. Omongan Yesus aja di atas salib bisa berbeda di acara Matius dan Lukas. Di satu kitab, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ya kan? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di kitab lain, ke dalam tanganmu kuserahkan jiwaku atau nyawaku. Atau juga ada begitu banyak perbedaan-perbedaan dalam kisah sengsara Yesus Kristus. Lagi-lagi, laporan atau apa yang kita baca dalam kisah sengsara dari Matius, Markus, dan Lukas adalah hasil dari saksi mata orang-orang yang menyaksikan secara langsung peristiwa itu. Jadi begitu Yesus wafat dan bangkit, gereja perdana mencari bentuk. Ini siapa sih yang bisa bangkit? Oh, dia itu. Lalulah para rasul menjadi saksi mata, orang-orang di sekitar Yesus, orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu pasti menjadi menjadi narasumber. Nah, yang menjadi narasumber itu bukan satu orang, tapi banyak orang. Nah, dari saksi mata atau kesaksian orang-orang yang melihat itu, seperti tadi saya lihat ada jam tangan. Anda sekarang melihat yang muka, saya lihat yang belakang. Orang yang melihat peristiwa wafat Yesus disalib, itu ada yang dari jauh, ada yang dari dekat, ada yang dengar yang ini, ada yang dengar yang itu, bisa berbeda-beda. Nah, kalau kita menemukan perbedaan dalam Injil, jadikan itu sebagai sebuah sarana untuk melengkapi, menangkap kisah secara utuh apa yang terjadi pada waktu itu. Bukan sebagai sumber perdebatan. Karena gereja ketika mengakui Matius, Markus, Lukas pasti menyadari hal itu. Nggak mungkin kitab-kitab yang kontradiktif diakui oleh gereja menjadi satu kesatuan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Gitu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab, mungkin bisa ditanyakan lagi di webinar Katolikisme selanjutnya. Dan untuk menutup webinar Katolikisme kali ini, boleh Romo kita minta doa penutup dan juga berkatnya untuk kita semua, Romo? Saya akan closing statement. Memang untuk mempelajari ini nggak mungkin waktu sejam, 2 jam, bahkan 3 jam, 4 jam, sehari, 2 hari, nggak. Mempelajari kitab suci seumur hidup kita. Sampai kapan nggak pernah selesai. Ketika kita menutup mata. Dah, itu baru selesai itu. Kita menemukan kebenaran setelah kita wafat dan meninggal. Maka dari itu, jangan pernah menyerah dalam membaca kitab suci. Jangan pernah malas apalagi. Karena kita akan banyak dikalahkan oleh ilah-ilah zaman sekarang. Ada begitu banyak godaan-godaan. Kalau kita tidak kuat, tidak punya iman setegar batu karang, susah jalanin hidup. Untuk bisa punya iman setegar batu karang, kita harus bisa mengandalkan Tuhan. Tahu Tuhan itu siapa, bagaimana. Untuk bisa tahu bagaimana dan siapa Tuhan, bacalah firman Tuhan, kitab suci. Terima kasih untuk Anda semua yang umat
beriman yang mau membantu saya mewartakan firman Tuhan dimanapun Anda berada, sama Katolik Media, sama YouTube atau siapapun. Terima kasih untuk itu. Itulah perjuangan kita. Dan bantu saya dalam berjuang mewartakan firman Tuhan. Jangan biarkan saya berjuang capek sendiri, gedebak-gedebuk sendiri, umatnya mah santai-santai aja. Gitu ya. Saya akan berjuang semampu saya sampai akhir hidup saya untuk bisa membawa firman Tuhan dekat di hati umat. Hidupi firman Tuhan setiap hari. Baik, itu closing statement saya. Kita doa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Maha Penyayang, terima kasih untuk hari ini, untuk inspirasi Roh Kudus yang boleh bekerja dalam diri kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Segalanya kami kembalikan kepadamu. Pujian, syukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan izinkan kami untuk boleh bekerja lagi, mewartakan kembali firman Tuhan, dan belajar menghidupi firman Tuhan dalam hidup kami. Jadilah kekuatan bagi kami. Hanya Engkaulah Yesus Tuhan kami. In omnibus amare et servire. In omnibus amare et servire. In omnibus amare et servire. In everything, love and serve the Lord. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.